Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi tambahan yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan latihan-latihan atau tes formatif yang ada di modul pertemuan kelima ya. Sebelumnya di video yang saya upload di YouTube itu ada beberapa fungsi yang belum saya jelaskan, maka saya coba jelaskan di video lanjutan ini. Nanti di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 fungsi kurang lebihnya. Fungsi yang pertama ada fungsi untuk membuat kolom atau sel di dalam Excel terlihat blank apabila data yang diinput belum ada atau data yang diinput masih salah. Dan yang kedua ada fungsi yang berkaitan untuk memisahkan data di dalam satu sel beda. Dan yang ketiga ada fungsi untuk menggabungkan, jadi sebaliknya dari fungsi yang kedua tadi. Terkait dengan penjelasan fungsi yang pertama ya, fungsi untuk membuat blank di dalam sel yang sudah ada rumus perhitungannya, kita langsung saja ke sheet 1 di mana di dalam sheet 1 ini sudah saya sediakan data ya, berupa data transaksi penjualan barang. Di sini ada jenis barangnya, kemudian ada demand, harga per unit, dan total harga. Nah, ini kita hapus saja. Kita bagi dua di sini. Ini kita akan coba menggunakan fungsi if error ya. Anda bisa lihat di mana total harga ini sudah saya bagi menjadi 2 kolom ya. Di mana kolom pertama ini terkait dengan total harga, kolom yang kedua total harga dalam kurung menggunakan fungsi if error ya. Nanti apa sih bedanya? Nah, kita lihat aja ya. Untuk menghitung total harga ini tanpa saya jelaskan, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Caranya sangat mudah. Nah, ini sama dengan tinggal ini dikalikan dengan harga per unitnya ya. Dan kita drag ke bawah. Kemudian untuk menghitung total harga menggunakan fungsi if error ya, kita cuma tambahkan saja logiknya, yaitu sama dengan if error. Nah, kemudian kita tambahkan fungsi if. If ini adalah jika, artinya ya ada 2 kemungkinan, 3 kemungkinan, 4 kemungkinan, dan seterusnya kalau kita mulai dengan fungsi if ya. Sekarang kita kemungkinannya ada 2 aja ya. Kemungkinan yang pertama, if kita tambahkan total sum, jika total perkalian demand ya kali dengan harga per unit, kita tutup kurung, hasilnya lebih besar daripada 0, maka nilainya sesuai dengan hasil perkalian itu sendiri ya. Kemudian kita taruh logika terbaliknya ya. Jika total ya, total perkalian demand dengan harga per unit ini hasilnya lebih kecil daripada 0, maka nilai yang ada di sel ini hasilnya akan blank atau tidak ada data yang muncul di sel tersebut ya. Nah, kemudian ini blank itu kita wakilkan dengan logik tanda kutip 2 ya. Karena tutup kurungnya sudah berwarna hitam, artinya fungsi yang dibutuhkan di dalam pengaplikasian if error ini sudah lengkap ya. Kita enter saja. Jangan lupa ya, di setiap fungsi yang kita masukkan harus kita kasih membatas, bisa menggunakan koma atau titik koma sesuai dengan jenis perangkat yang Anda gunakan ya. Kita tinggal enter. Hasilnya kita drag ke bawah. Hasilnya akan sama antara yang total harga dengan total harga menggunakan if error, sama ya, tidak ada bedanya. Kemudian apa sih uniknya ketika kita menggunakan if error? Jadi uniknya di sini nih kawan-kawan. Kalau misalkan data yang ada di sini belum kita input ya, kita hapus. Nah, bisa kita lihat di kolom pertama ini akan memunculkan data di sini ya. Ini cukup mengganggu apabila hal ini kita terapkan di dalam sebuah dokumen ya. Dimana kalau kita menggunakan if error ini akan blank ya. Dan kemudian kalau misalkan salah satu data dari 2 kolom ini kita salah ketik ya, misalkan harusnya 52.200 ya, kemudian 0 terakhir kita lupa masukkan harusnya
angka, kita memasukkan huruf O ya. Kadang-kadang saking cepatnya kita ngetik lupa ya. Kita enter, kita bisa lihat kalau di total harga dia akan munculkan value. Kalau di baris total harga yang menggunakan fungsi if error, bisa terlihat dia akan menampilkan sel dalam bentuk blank ya. Jadi ini cukup bagus apabila kita terapkan dalam pengelolaan dokumen ya, yang nantinya akan kita serahkan kepada pihak luar ya, baik itu vendor ataupun customer ya. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua, di mana fungsi yang kedua ini kita akan coba menggabungkan data yang terpisah dari beberapa sel yang ada, dan kemudian kita akan gabungkan menjadi satu sel ya, atau data yang terpisah dari beberapa kolom yang ada, kemudian kita jadikan menjadi satu kolom. Nah, kita langsung saja ke sheet kedua. Oke, di mana di sheet yang kedua ini sudah saya sediakan contoh data ya, dimana di dalam tabel ini terdapat nama depan, nama tengah, dan nama belakang ya. Dan kemudian misalkan kita butuh data yang berupa nama lengkap ya, sedangkan data yang berupa nama lengkap tidak ada nih, baru datanya bersifat terpisah-pisah ya, ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Oke, kita akan gunakan fungsi concatenate ya, sama dengan Anda ketik aja. Nah, ini kita pilih yang ini nih ya. Kemudian kita pilih nama depan dulu. Oke, kemudian kita kasih pembatas ya, boleh titik koma atau koma tergantung dari perangkat yang Anda gunakan nantinya. Kemudian dia meminta teks kedua. Oke, sebelum masuk ke teks kedua atau nama tengah, Anda harus kasih pembatas dulu ya. Misalkan antara nama depan dan tengah itu pembatasnya spasi kah, titik kah, atau strip. Oke, kalau spasi Anda boleh gunakan rumus blank ya. Ingat tadi di poin yang pertama, ketika kita akan menampilkan blank, berarti kita gunakan tanda kutip, kasih spasi, tanda kutip lagi, kemudian kasih pembatas, kemudian kita masukkan teks yang kedua atau nama tengah, kasih pembatas, kemudian kita kasih tanda kutip lagi, kasih pembatas lagi, masukkan teks yang ketiga atau nama belakang, kita tutup kurung, tinggal kita enter. Ini hasilnya ya. Bawah pun ya, fungsi ini masih bisa diaplikasikan untuk tipe nama yang hanya menggunakan dua kata ya. Ini cukup. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Ini contoh data yang kita dapat, misalkan ya, ini ada nomor urut, kemudian ada nama depan, nama belakang, kemudian ada NIK atau nomor induk kependudukan ya. Dan kemudian misalkan kita diminta untuk memisahkan ketiga data ini, baik itu nomor, nama depan, belakang, dan NIK ya. Caranya cukup mudah ya. Kita cukup memanfaatkan fitur yang ada di dalam Excel ya. Caranya yang pertama adalah Anda blok dulu datanya ya. Oke. Setelah Anda blok, Anda klik data di atas ini. Oke, kemudian Anda pilih text to column. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian klik next. Misalkan tampilannya seperti ini. Anda tinggal pilih. Contohnya kita akan mencoba memisahkan data yang ada berdasarkan space ya, atau spasi. Oke, berdasarkan strip ya, tanda strip ini atau min. Ini Anda kalau misalkan di sini tidak ada, tinggal klik order saja. Di sini ketik min ya. Oke, kalau sudah tinggal finish ya. Kemudian Anda klik OK. Jadi datanya seperti ini ya. Tinggal Anda rapikan saja nanti ya, misalkan diganti nomor, kemudian ini karena formatnya belum number jadi masih kayak gini ya, Anda rubah aja formatnya menjadi number. Oke, dan datanya sudah terpisah ya. Oke, mungkin dari ketiga poin yang tadi saya jelaskan di awal sudah saya aplikasikan, ada di sheet 1, sheet 2, dan sheet ketiga. Dan silakan Anda pelajari video ini ya, dan kemudian nanti langsung kerjakan tugas latihan dan tes formatif yang ada di modul untuk pertemuan kelima. Oke, dari saya cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.